Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Widyaningsih, Program Studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas bahaya-bahayanya merokok bagi kesehatan, terutama pada kalangan bapak-bapak. Siapa sih yang gak kenal dengan rokok? Baik di kalangan dewasa, bahkan sekarang pun remaja juga udah pada ikut-ikutan ngerokok. Padahal sudah diberi peringatan pada kemasan rokok seperti ini bahwa rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, serangan jantung, stroke, dan merusak organ-organ tubuh yang lainnya. Dari bapak-bapak pasti berpikir bahwa kenapa sih kok rokok bisa bikin penyakit-penyakit seperti itu, apalagi sampai mematikan. Nah, penjelasannya mari kita simak di samping ini. Di dalam rokok batang terdapat nikotin, tar, karbon monoksida, dan zat-zat berbahaya lainnya. Ketika rokok dibakar, terdapat 5.000 jenis zat kimia berbahaya seperti mulai dari yang beracun, karsinogenik, mutagenik, dan lain-lainnya yang dapat menyebabkan memicunya terjadi kanker, stroke, serangan jantung, dan merusak kesehatan tubuh lainnya. Dalam kandungan rokok pertama ada nikotin. Nikotin adalah senyawa kimia yang dapat meningkatkan hormon adrenalin dan dopamin yang membuat si penggunanya merasa semangat, senang, fokus, dan stres hilang. Namun jika si pengguna merasa rokoknya habis, maka hormon tersebut akan menurun dan akan membuat penggunanya cemas dan hilang konsentrasi. Asap rokok yang dihirup akan merusak lapisan endotelial. Lapisan endotelial itu adalah lapisan terdalam pada pembuluh darah, sehingga membuat penebalan dinding pembuluh darah dan dapat merangsang trombosit menjadi lengket dan saling menempel satu sama lain, yang akhirnya dapat menyumbat aliran di pembuluh darah. Jika penyumbatan tersebut terjadi di otak, maka akan mengakibatkan stroke. Di jantung terjadi serangan jantung, di ginjal terjadi gagal ginjal, di organ genital terjadi impotensi dan kemandulan, di plasenta ibu hamil terjadi kelainan pertumbuhan janin, kecacatan janin, bayi prematur, sampai keguguran. Yang kedua, tar. Tar adalah suatu residu atau zat senyawa kimia yang berwarna hitam yang dapat memicu terjadinya kanker. Kenapa bisa seperti itu? Begini penjelasannya. Ketika rokok dihisap, tar akan menghalangi silia. Silia adalah bulu-bulu halus yang terdapat pada paru-paru, yang tugasnya untuk membersihkan udara kotor yang dihirup ke dalam paru-paru seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lain, sehingga menyebabkan paru-paru kotor dan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Tar juga dapat merusak emel gigi dan kuku, sehingga si pengguna mempunyai gigi berwarna kuning sampai coklat kehitaman hingga terjadi pembusukan. Jika diteruskan sampai jangka waktu yang lama, akan menyebabkan kanker mulut. Yang ketiga, karbon monoksida adalah sejenis gas kimia beracun yang dapat menggantikan peran oksigen di dalam darah. Jadi yang harusnya hemoglobin mengikat oksigen menjadi mengikat karbon monoksida, karena oksigen akan kalah dengan karbon monoksida. Itu sebabnya orang yang perokok lebih cepat capek karena kekurangan pasokan oksigen di dalam tubuhnya. Dari penjelasan tadi, bapak-bapak sekalian sudah paham kan kenapa rokok dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, kanker paru-paru, kanker mulut, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat diketahui dari kandungan senyawa-senyawa yang mematikan yang ada dalam rokok. Sekarang, kenapa orang perokok itu bisa dapat berumur panjang, bisa sehat selalu, terus bisa bugar, kuat sampai sekarang?
Karena semua faktor penyakit itu tidak hanya terjadi pada rokok. Bisa saja karena pada pola hidup yang tidak sehat, lalu pola makan yang tidak baik, stres yang berlebihan, jarang berolahraga. Jadi tidak hanya pada satu itu kemungkinan. Bisa aja dia merokok, tapi dia masih bisa berolahraga seperti lari, lalu berjalan di tempat, jogging, senam, yoga, dan lain sebagainya. Bisa aja juga dia mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Bisa juga dengan pola tidur yang bagus, yang baik, tidak bergadang, itu bisa ya menjadi faktor resiko penyakit-penyakit yang muncul. Jadi bisa saja dia hanya melanggar satu atau dua hal tersebut. Sekarang juga kenapa orang yang merokok itu kurus? Dulu padahal sebelum merokok itu dia gemuk. Karena pada orang yang merokok, ketika dia menghisap rokok itu, kadar insulinnya itu turun, sedangkan kadar gula darahnya itu naik, sehingga membuat orang yang merokok itu dapat kenyang, istilahnya dapat kenyang. Jadi tanpa dia makan, tanpa dia mengkonsumsi makan makanan yang berat, dia itu sudah merasa kenyang. Paling hanya rokok dengan kopi itu dia udah cukup. Jadi zat yang diterima ke dalam tubuh hanya gula saja, tidak dengan makan nasi atau makan roti, makan sayur, buah atau sebagainya, karena mereka sudah cukup dengan itu. Jadi zat-zat yang diterima oleh tubuh itu tidak cukup, jadi membuat dia itu kurus karena zat-zat gizinya itu tidak tercukupi sesuai kebutuhannya. Jika bapak-bapak yang ingin berhenti merokok, bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya, sekarang atau hari ini atau biasanya bapak merokok itu sehari 12 batang. Besoknya bapak bisa merokok itu 11 batang, jadi diturunin 1 batang per hari. Besoknya lagi juga bisa merokok 10 batang per hari. Begitu seterusnya sampai berhenti merokok. Nah, saya akan menyampaikan tips-tips agar bapak bisa jauh dari rokok setelah berhenti merokok. Yang pertama itu menghindari pemicunya. Misalnya menghindari atau menjauhi lingkungan yang berbau dengan rokok. Bapak misalnya kerja di tempat lingkungan yang penuh dengan orang-orang perokok, sebaiknya dihindari. Atau di tetangga-tetangga atau pas ngeronda itu bapak-bapak sekalian itu pada ngerokok. Jadi kalau bisa dihindari yang lingkungan seperti itu, jangan ikut-ikutan istilahnya. Lalu yang kedua, mengelola stres. Bisa juga dengan diganti olahraga, senam, atau hobi yang bapak gemari, agar stres itu bisa menjadi turun dan bapak bisa happy lagi dan menjalankan aktivitas kembali. Lalu yang ketiga, melibatkan keluarga atau teman dekat, karena dengan mereka tahu kalau bapak itu berhenti merokok, mereka bisa membatasi atau memberitahu, menghentikan kalau bapak sekarang itu sudah berhenti merokok. Lalu yang keempat itu terapi dengan nikotin, terapi mengganti nikotin dengan media nanti. Misalnya seperti mengunyah permen karet mint. Kan biasanya orang ngerokok itu kan kalau udah berhenti ngerokok rasanya mulut itu pahit atau asem. Jadi kalau bisa diganti menjadi ngemut permen atau ngunyah permen karet yang berasa mint, atau disemprot dengan perasa mint,
itu bisa. Lalu yang kelima itu terapi perilaku. Yang keenam itu bisa dengan membersihkan rumah, karena lingkungan yang sehat itu akan membuat kita juga sehat. Lalu yang ketujuh itu ada olahraga. Kalau bisa Bapak itu olahraga minimal sehari 30 menit. Bisa dengan lari-lari kecil, atau juga bisa dengan yoga, bisa juga dengan jalan di tempat mungkin. Lalu yang kedelapan itu mengatur pola makan sehat, seperti makan makanan seperti sayur, terus buah. Jangan makan makanan yang seperti junk food atau makanan instan lainnya, karena itu bisa juga dapat memicu kesehatan yang tidak baik lainnya, atau penyakit-penyakit lainnya bisa muncul karena pola makan yang tidak sehat. Lalu yang kesembilan itu pikirkan keuntungannya. Dengan berhenti merokok ini saya bisa sehat, lalu juga orang-orang di sekitar saya juga bisa merasa lebih sehat tanpa adanya asap rokok yang saya timbulkan. Lalu yang ke-10, hilangnya bau mulut, karena orang yang habis ngerokok itu biasanya mulutnya bau asap ya. Nah, itu tadi video yang dapat saya sampaikan, kenapa rokok bisa menyebabkan penyakit berbahaya seperti ini dan itu. Lalu juga saya sudah menyampaikan tips-tips agar bapak-bapak sekalian itu berhenti merokok atau menjauhi rokok. Jadi terima kasih atas bapak-bapak sekalian yang sudah berpartisipasi dengan edukasi saya kali ini tentang bahayanya merokok. Saya mohon maaf bila ada tutur kata atau kesalahan kata pada bapak-bapak sekalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.